Laju deforestasi turun signifikan terendah dalam 20 tahun terakhir. Deforestasi di Provinsi Kaya Hutan cenderung tetap tinggi dia, dan kalau secara tren panjang dia meninggi gitu ya. Provinsi Kaya Hutan dia turun dan habis. Indonesia dikenal sebagai salah satu negara dengan luas hutan tropis terluas di dunia. Hutan di Indonesia bukan hanya sebagai tempat tinggal keanekaragaman hayati, tetapi sebagai penyangga kehidupan manusia. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, ancaman deforestasi masih menjadi persoalan yang serius. Pada periode 2020 hingga 2024, laju deforestasi di Indonesia menunjukkan dinamika yang cukup kompleks. Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK, deforestasi di Indonesia sempat mengalami penurunan pada tahun 2021 sampai 2022 hingga sekitar 8,4%. Penurunan ini dipengaruhi oleh penguatan kebijakan moratorium izin baru di hutan primer dan lahan gambut, serta meningkatnya pengawasan dari pemerintah. Meski demikian, berbagai laporan menunjukkan bahwa deforestasi belum sepenuhnya terkendali. Pada tahun 2023 dan 2024, pembukaan hutan masih terjadi di sejumlah wilayah, terutama akibat ekspansi perkebunan, pertambangan, pembangunan infrastruktur, serta aktivitas pembalakan liar. Menurut data dari Aulia Nusantara dan Global Forest Watch mengungkapkan bahwa tekanan terhadap kawasan hutan alam masih cukup tinggi, terutama di luar kawasan hutan lindung. Deforestasi tidak hanya berdampak pada hilangnya tutupan hutan, tetapi juga memicu berbagai masalah lingkungan seperti banjir, tanah longsor, kebakaran hutan, krisis air bersih, serta meningkatnya emisi gas rumah kaca menjadi konsekuensi nyata yang kini dirasakan oleh masyarakat. Selain itu, deforestasi juga mengancam kehidupan satwa liar dan masyarakat adat yang menganggapkan hidupnya pada hutan. Oleh karena itu, upaya pelestarian hutan tidak hanya bisa dilakukan oleh pemerintah saja, tetapi masyarakat dan pelaku usaha harus berperan aktif dalam mendukung upaya pelestarian hutan. Pemerintah perlu memperkuat pengawasan izin lahan dan memastikan kebijakan kehutanan berorientasi pada keberlanjutan, bukan hanya kepentingan ekonomi jangka pendek. Bayangkan, suatu pagi di masa depan, udara sejuk kembali terasa, burung-burung bernyanyi di antara pepohonan yang rimbun, dan anak-anak berlari di bawah naungan hutan yang dulu hampir hilang. Jika semua pihak bergerak bersama mulai dari sekarang, hutan di Indonesia tidak akan hanya menjadi kenangan, tetapi akan tetap hidup sebagai sumber kehidupan abadi di generasi masa depan.